300 karena 250 gabus 250 tenggiri berarti 500. Iya, 500. Oke. Yang paling penting adalah di larutan ini, Bu. Larutan ini kita harus siapkan ke sininya dulu. Larutan ini nggak boleh salah. Oh, jadi ini nggak boleh masuk ke sini. Boleh. Oh, jadi harus ke sini dulu. Larutan. Jadi fungsinya biar adonannya konsisten rata. Tapi jangan kebalik. Berarti di situ gulanya berapa? Gulanya 5 gram. Oke, berarti itu sekitar setengah sendok makan. Kan lebih mudah pakai sendok makan kan? Iya. Masukin gula dulu. Iya. Oke. Terus jadi memang harus urutan benar ya? Harus benar urutannya. Garamnya 15 gram. Oke, berarti 1 setengah sendok. 1,5 15 gram. Iya. Oke. Kalau mau pakai timbangan boleh. Lalu terakhir boleh kita masukkan totole atau vicin atau kaldu jamur atau bambu. Oh ya, bebas. Tapi kalau seandainya mau skip micin, ini sudah jadi micin alami. Gula garam itu menjadi MSG alami. Boleh di skip, tapi akan turun rasa gurihnya. Tapi cukup. Pakainya lebih mantap ya. Jadi kita tambahkan di sini totole. Iya. Atau vicin bambu. Nah, di sini kita bikin larutan dulu. Aduk, Bu. Ratain dulu. Sampai jadi larutan. Sampai esnya ini ya? Esnya nggak perlu, nggak apa-apa masuk dalam situ. Yang penting gula garamnya sama totolenya tercampur. Oke. Boleh Ibu tuangkan air ke dalam adonan setengah aja, mungkin minyak dulu. Sambil diaduk ya? Iya. Setengah dulu ya, Bu. Terus kita masukin minyak. Minyaknya sesuai resep. Fungsi minyak di sini untuk melembutkan adonan dan membuat pempek lebih awet karena kan mau vakum. Oke. Boleh masukkan sisanya. Semuanya? Iya. Masukkan es batunya? Semua masukin. Oke. Aduk cepat. Oke. Arahnya benar? Arahnya kayak gini, Bu. Nanti contohin ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak kita bikin mixer, tapi pakai tangan. Oh iya. Satu arah seperti itu. Ya. Iya. Terus harus cepat ya. Iya, karena dia sudah masuk garam, gula dan larutan sudah habis. Oke, terus sampai dia kencang banget. Adonannya sampai cembur. Oke. Nah, kalau bikin banyak gimana ini? Nggak apa-apa, bikinnya nggak boleh banyak-banyak. Oh, memang harus sedikit-sedikit. Iya, jadi maksimal 1 biar kilo. rasanya konsisten gitu ya. Iya, betul. Nah, itu udah jadi, Bu. Coba angkat. Angkat apanya? Angkat spatulanya. Nah, udah nggak jatuh lagi. Oh iya. Ini kondisi ikan sudah menjadi pasta. Posisi pasta boleh disimpan di freezer selama 2 minggu. Jadi yang dimasak pasta ini adonan ini? Iya, ini adonan ini. Iya, itu yang mau saya tanya, apa itu pasta? Kalau saya bikin bolu pasta itu kan ini apa namanya? Ya pasta untuk pewangi gitu kan, pewangi makanan. Saya kan bikin bolu kukus. Oh iya, itu udah jadi, Bu. Kayak mana Ibu waktu bikin pempek pernah nggak adonannya konsisten kayak gini terus? Nggak pernah. Oh, makanya suka hancur. Oke, jadi udah tahu salahnya di mana? Salahnya ya tahu. Salahnya di resep tadi. Jadi tekniknya, Bu, salahnya itu ketika kita memasukkan adonan di saat adonan inti belum siap. Coba Ibu angkat, kalau dia nggak jatuh bener. Tuh. Dia harus begitu. Jadi benar-benar harus kondisi kayak gini, Bu, kaku. Kalau kita bikin adonan kue harus kaku, nggak boleh turun lagi, balik, nggak jatuh. Sama, Bu, konsep. Kenapa per satu resep? Karena semakin banyak adonan yang kita masukin sagu, rasanya semakin tidak konsisten. Walaupun sagunya kita sesuai resep. Kenapa? Karena kita memikirkan di sini ada suhu ruang. Sagu yang di dalam sudah terlalu lama itu bikin tempenya pecah dan retak.
Dan Pak karyawan atau kita pun ketika bikin adonannya sedikit merasa cepat selesai. Kalau banyak nggak selesai. Akhirnya mindset kita akhirnya Jadi, ngecil, ngawur gitu. Iya, Ngawur karena gitu. merasa capek banget udah. Kok nggak kelar-kelar gitu, paham? Iya, paham. Jadi ketika waktu sholat kita bisa berhenti, Iya, jadi dihitung ya. itu meringankan kita juga sebenarnya Ya, ya. nah ini kita bagi dua karena rebusan dan gorengan.